Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan keberagaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat ratusan suku bangsa dengan bahasa daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas, bahasa, adat, dan tradisi masing-masing. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dihargai. Namun, perbedaan bahasa daerah juga dapat menjadi hambatan komunikasi apabila tidak ada bahasa pemersatu. Bayangkan, jika masyarakat dari berbagai daerah hanya menggunakan bahasa daerah masing-masing, tentu akan sulit untuk saling memahami, bekerja sama, dan membangun pemersatu bangsa. Karena itu, Indonesia membutuhkan satu bahasa yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, budaya, maupun daerah asal. Bahasa tersebut adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hadir sebagai alat komunikasi nasional yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu identitas bangsa. Identitas nasional adalah ciri khas yang dimiliki suatu bangsa sehingga membedakan dari bangsa lainnya. Salah satu identitas nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol pemersatu, kebanggaan, dan jati diri bangsa. Ketika masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, berarti mereka sedang menjunjung identitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga mencerminkan semangat pemersatu dalam keberagaman. Walaupun masyarakat Indonesia memiliki latar belakang budaya yang berbeda, seluruh rakyat tetap dapat berkomunikasi dan bekerja sama melalui bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi lambang nasional dan rasa cinta tanah air. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, masyarakat turut menjaga kehormatan dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia memiliki banyak fungsi penting. Yang pertama, sebagai alat komunikasi nasional. Bahasa Indonesia memudahkan masyarakat dari berbagai daerah untuk saling memahami. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan kegiatan kenegaraan. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia membantu menjaga persatuan masyarakat Indonesia yang beragam. Yang keempat, sebagai sarana pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Buku pelajaran, penelitian, dan informasi pendidikan banyak disampaikan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, sebagai media pengembangan budaya nasional. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dapat memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Karena memiliki fungsi yang sangat penting, bahasa Indonesia harus terus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Masuknya budaya asing membuat penggunaan bahasa asing semakin meningkat, terutama di kalangan remaja. Tidak sedikit masyarakat lebih bangga menggunakan istilah asing dibandingkan bahasa Indonesia. Selain itu, media sosial juga mempengaruhi cara bahasa masyarakat. Penggunaan singkat berlebihan, bahasa tidak baku, dan campuran bahasa asing dapat mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal mempelajari bahasa asing memang penting, tetapi masyarakat Indonesia tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Menjaga bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Mencintai bahasa Indonesia berarti mencintai bangsa Indonesia. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan penuh rasa bangga demi menjaga identitas nasional serta memperkuat persatuan bangsa.